Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 301. Mata 96 melotot. Ini adalah cara Ho Yuhao yang terang-terangan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengungkapkan namanya. Dia tidak menyelidiki lebih jauh, tetapi hanya tersenyum. Nomor 66, apa pendapatmu tentang pertarungan hari ini? Ho Yuhao tampak bersemangat. Menarik, siapa bilang insinyur jiwa tidak bisa bertarung? Saya pikir itu ide yang bagus untuk bertarung menggunakan alat jiwa Anda sendiri. Petik 2. Nomor 96 terkekeh dan berkata, saya pikir itu ide yang bagus juga. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Saya telah melihat grup sebelumnya. Kami tidak akan bertemu di chapter ini. Petik 2. Itu tidak masalah. Saya akan menang. Tatapan Ho Yuhao berubah tajam. Apakah begitu? Kita lihat saja nanti. 96 tersenyum dan berdiri sebelum berjalan kembali ke kursi asalnya. Ada ekspresi menghina di wajahnya. Dia percaya bahwa dia telah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan dari pemuda sombong ini di kursi roda. Ho Yuhao memutar bibirnya dan bahkan tidak melihat mereka berdua. Menguji saya, Anda dapat secara perlahan menguji semua yang Anda inginkan. Untuk semua tamu terhormat, turnamen akan segera dimulai. Seorang anggota staf datang untuk memberitahu mereka. Baik angka 96 dan 98 berdiri pada saat bersamaan. Mereka tidak saling memberi jalan, tetapi berjalan cepat keluar dari ruang bersama. Ho Yuhao mendengus, mengungkapkan betapa tidak senangnya dia. Tatapan ganas melintas di mata nomor 98. Dia akan bertingkah, tetapi dia dihentikan oleh 96 yang menyeretnya keluar menuju aula. Tanda hubung. Aula itu masih ramai seperti biasa. Hari ini, panggung sentral, bundar mampu menampung semua pesaing. 48 meja ukiran berada di atas panggung, membentuk beberapa busur. Ho Yuhao menyipitkan mata dan memindai seluruh tempat dengan deteksi spiritualnya. Dia segera merasakan bahwa area VIP penuh, sementara area umum di aula juga penuh. Ada beberapa perubahan yang dilakukan ke aula. Ada yang menambahkan platform lain. Platform itu berbentuk persegi panjang, dan sekitar 5 meter di atas lantai. Panjangnya 50 meter, dan hampir memanjang dari satu sisi aula ke sisi lainnya. Namun, lebarnya hanya 5 meter. Seluruh platform tampaknya terbuat dari logam, dan digantung di udara menggunakan kabel. Apakah para insinyur jiwa akan bertarung di platform ini? Dengan membatasi bentuk platform menjadi persegi panjang, terbukti bahwa itu ada di sana untuk mencegah pesaing menghindari. Selain itu, mereka yang cukup bijak akan mengingat platform ketika mereka membuat alat jiwa mereka. Segera, Ho Yuhao dan Heikaitu dibawa ke atas panggung oleh staf. Wang Donger dan Nana tetap di satu sudut. Kali ini, Ho Yuhao dan Heikaitu tidak diatur berdampingan. Ada dua baris meja pahat yang saling berhadapan. Setiap insinyur jiwa akan duduk di hadapan pesaing langsung mereka. Namun, aliansi Dusquater tidak menjelaskan bagaimana mereka menarik undian untuk putaran ini. Ini adalah turnamen bawah tanah, dan karenanya tidak perlu penjelasan. Lawan Ho Yuhao adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sangat jelek, dengan hidung patah dan mata kecil. Rambutnya acak-acakan, dan agak kuning. Bahkan ada botak di tengah kepalanya. Sangat sulit untuk memuji penampilannya. Namun, ada kekuatan pantang menyerah di matanya. Dia tidak melihat Ho Yuhao, tetapi sebaliknya, matanya tertuju pada logam langka yang ditampilkan di atas panggung. Ada rak penyimpanan tambahan dengan 3 kompartemen berbeda di setiap meja ukiran. Setiap kompartemen diisi dengan semua jenis logam. Kompartemen pertama berisi logam biasa, sedangkan 2 kompartemen lainnya dipenuhi dengan logam langka. Ada lebih dari 30 jenis logam langka. Dengan beragam logam yang tersedia, bahkan dimungkinkan untuk membuat alat jiwa kelas 7. Untuk menguji kemampuan insinyur jiwa, aliansi Dusquater sangat murah hati. Alat jiwa yang diciptakan oleh para insinyur jiwa pada akhirnya akan menjadi milik mereka. 48 alat jiwa yang akan diciptakan pasti sangat berharga. Tanda pisah. 3 platform melingkar kecil naik di depan panggung.
Ada seorang penatua di setiap platform. Platform berhenti naik setelah hanya sekitar 1 meter. Penatua di tengah berkata, "Salam untuk semua insinyur jiwa dan tamu. Saya ketua juri turnamen hari ini. Turnamen akan segera dimulai. Hitung mundur akan dimulai setelah saya mengumumkan dimulainya putaran hari ini. Pembatasan waktu akan menjadi 4 jam. Dalam waktu 4 jam, setiap insinyur jiwa harus mencoba yang terbaik untuk membuat alat jiwanya sendiri. Hanya ada satu tujuan, kalahkan orang yang duduk di hadapan Anda. Pemenang akan maju ke chapter berikutnya." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, semua insinyur jiwa yang bersaing menganggukkan kepala secara serempak dan melihat lawan mereka. Dari chapter ini dan seterusnya, hadiah kemenangan menjadi sangat banyak. Huo Yuhao mempelajarinya dari Chen An. Hadiah untuk memenangkan chapter ini adalah 2 kilogram masing-masing dari 32 jenis logam langka. Itu setara dengan jumlah logam langka yang mereka miliki di atas panggung. Untuk seorang insinyur jiwa, berbagai macam logam langka lebih menarik daripada koin jiwa emas. Ada desas-desus bahwa pemenang putaran berikutnya bisa membawa pulang 5 kilogram masing-masing logam langka. Variasi logam langka bahkan akan meningkat menjadi 40. Sebagian besar logam langka ini dilarang diekspor dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka pasti sangat berharga. Insinyur jiwa di hadapan Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning bengkok. "Saudaraku, bagaimana kabarmu? Nama saya Gao Dalou. Ayo, mari kita memiliki kompetisi yang bagus." Petik 2. Huo Yuhao menahan tawanya saat dia menatap Gao Dalou. Dia memang sangat istimewa. Namun, Huo Yuhao mengagumi tatapannya yang tegar. Dia bukan orang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka, terutama dalam kompetisi. Dia tahu bahwa tidak mudah menang melawan lawannya hari ini. "Pesaing, silakan bersiap-siap," Hakim Ketua berteriak. Gao Dalou segera menundukkan kepalanya, tatapannya menajam. Dia menatap sepotong logam langka yang sudah dia poles. Huo Yuhao tampil lebih santai, seolah-olah dia sama sekali tidak cemas. Pertandingan dimulai. "Angkat penghalang kedap suara," Hakim Ketua berteriak. 12 jam pasir yang menarik di balik. Ketika pasir di jam pasir ini berhenti mengalir, hitungan mundur akan berakhir. Semua insinyur jiwa hari ini berada di panggung yang sama, dan dengan demikian penghalang kedap suara akhirnya dapat diatur, sehingga penonton dapat membuat kebisingan. Itu juga alasan mengapa begitu banyak orang di sini hari ini. Semua insinyur jiwa mulai sibuk segera. Tangan kanan Gao Dalou dengan cepat mengulurkan tangan, dan logam langka hitam pekat yang bercahaya dengan bintik-bintik perak mendarat di telapak tangannya. Dia mengungkapkan tatapan mabuk di matanya. Dia dengan lembut menggosok logam, seolah-olah dia membelai kulit seorang wanita cantik. Huo Yuhao sangat tertarik padanya. Dia meraih logam langka di satu sisi meja, dan sepotong logam langka merah gelap yang beratnya sekitar 1 kilo terbang ke arahnya. Ada aura panas tentang logam langka ini saat terbang. Itu adalah Flaming Sun Iron, logam yang hanya diproduksi jauh di dalam gunung berapi. Itu sangat langka. Ini peringkat sebagai salah satu dari 5 logam paling langka di antara 32 jenis logam langka yang tersedia di sini. Aliansi Duskwater telah menyediakan begitu banyak logam langka hari ini, dan Chen An tidak lagi menjadi bagian dari tim wasit. Huo Yuhao secara alami tidak bisa menyimpan semua logam langka itu untuk dirinya sendiri. Secara alami, dia akan memilih beberapa logam langka untuk membuat alat jiwanya. Lawannya melakukan hal yang sama. Dia memegang baja Silver Star di tangannya, yang merupakan yang paling berharga dari 32 logam langka yang ada. Kepadatannya cukup tinggi, dan memiliki afinitas yang besar untuk kekuatan jiwa. Setiap kekuatan jiwa yang dicurahkan ke dalamnya akan berlipat ganda. Itu adalah bahan terbaik yang digunakan untuk membuat susunan formasi pengumpulan energi. 1 kilo logam itu bernilai setidaknya 100.000 koin jiwa emas. Aliansi Duskwater pasti telah menghabiskan banyak pada turnamen ini. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah taruhan yang mereka kumpulkan dari banyak orang yang bertaruh di turnamen ini. Saat Huo Yuhao memandangi wajah Gao Dalou yang mabuk, dia berpikir sendiri. Apakah orang ini belum pernah melihat Silver Star Steel sebelumnya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang mabuk. Gao Dalou tidak menggosoknya terlalu lama. Setelah sekitar 1 menit, ekspresinya berubah waspada. Dia dengan hati-hati memegang baja di atas meja ukiran di depannya. Setelah itu, dia mengambil pisau ukiran dari belakang pinggangnya dengan tangan kanannya. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk membuat alat jiwanya.
Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat dan bisa menciptakan alat jiwanya lebih cepat daripada insinyur jiwa lainnya. Dia tidak ingin mengungkapkan kemampuan lengkapnya, dan dengan demikian dia tidak akan menciptakan alat jiwa terkuat. Namun, dia juga tidak bisa kalah. Jadi, dia mengamati lawannya. Dia menunggu untuk melihat apa yang diciptakan lawannya sebelum dia memikirkan strategi untuk menghadapinya. Gao Dalou tampaknya tidak terganggu oleh Huo Yuhao mengawasinya. Setelah ia mengambil pisau pahatnya, ia mulai mengerjakan alat jiwanya. Mudah untuk mengatakan apakah seseorang ahli. Huo Yuhao terpana ketika Gao Dalou mulai mengukir. Pisau ukir Gao Dalou tidak terlihat menarik, tapi dia sepertinya tidak berusaha saat dia memotong ke dalam baja Silver Star yang tangguh. Setelah 3 kali pemotongan, ia berhasil mengukir 3 area proporsional pada baja. Ada nama untuk teknik ukiran ini, One Blade Three Tremors. Keterampilan seperti itu tidak bisa diremehkan. Itu hanya dapat dicapai setelah bertahun-tahun pelatihan. Tidak hanya seseorang harus akurat dan tanpa cacat, tetapi jumlah kekuatan yang digunakannya juga harus seimbang. Kebanyakan orang awam tidak akan memilih untuk menggunakan teknik seperti itu pada Silver Star Steel. Jika ukiran itu salah, potongan baja itu akan menjadi tidak berguna. Setidaknya, itu tidak bisa digunakan untuk membuat arai formasi yang ada dalam pikirannya. Gao Dalou tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mulai mengukir, pisau pahatannya tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Dia tidak terlalu cepat, tetapi setiap gerakan pisaunya sangat mantap. Mata kecilnya tertuju pada baja Silver Star, dan dia tidak melakukan kesalahan tunggal. Dia tidak hanya menghargai itu, tetapi juga mempelajari struktur baja Silver Star ini. Kalau tidak, dia tidak bisa begitu cepat. Huo Yuhao terus tenang. Dia duduk di kursi di depan meja ukiran dan meletakkan Flaming Sun Iron ke bawah. Dia sangat serius saat melihat Gao Dalou di seberangnya. Irama dan keteguhan Gao Dalou memberinya inspirasi. Hanya beberapa kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara Gao Dalou menciptakan alat jiwanya, sederhana dan kuno. Dia membuat seluruh proses tampak sangat sederhana. Setiap potongan sangat tepat, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Dia tidak perlu mengukir bentuk kasar seperti kebanyakan insinyur jiwa sebelum memperbaiki detailnya. Dia menyelesaikan semuanya dalam satu tembakan. Dia hanya menggunakan 15 menit untuk menyelesaikan ukiran. Baja itu berakhir dalam bentuk persegi panjang dengan banyak pola halus. Bintik-bintik cahaya perak baja Silver Star menonjolkan karyanya, dan itu cukup menawan, bahkan menyilaukan. Gao Dalou tampaknya mabuk saat dia melihat baja. Sepertinya dia telah melihat kekasihnya, dan dia tidak bisa tidak membelai itu beberapa kali. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa sedikit ketika dia melihat ekspresi aneh ini. Gao Dalou tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Dia melihat sepotong Flaming Sun Iron lengkap masih di depannya. Hei saudara, apakah kamu tidak akan memulai? Lihatlah, arai formasi pertama saya sudah selesai. Kami adalah pesaing. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru. Metode Anda memang mengesankan. Benar-benar di luar kebiasaan. Akademi rekayasa jiwa mana yang kamu lulus? Petik 2. Gao Dalou memasang tampang pahit di wajahnya. Akademi teknik jiwa mana yang menginginkanku? Saya bahkan tidak mampu membayar biaya. Saya belajar semuanya sendiri di rumah. Saya juga melatih diri saya dalam aspek ini dengan menggunakan potongan besi biasa. Saya tidak takut diejek oleh Anda, tetapi saya harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak logam langka. Terutama baja Silver Star ini, itu terlalu indah. Afinitasnya dengan kekuatan jiwa terlalu ajaib. Jika seseorang bisa membiarkan saya menggunakan logam langka seperti itu selamanya, saya bersedia menjual hidup saya kepadanya. Saya berharap dapat memenangkan beberapa hal bagus dari turnamen ini. Petik 2. Huo Yuhao tersentuh, dan dia berkata, Kakak Gao, saya terkesan dengan kemampuan Anda. Ayo lanjutkan. Ada batas waktu. Petik 2. Oh, ya. Mari kita lanjutkan. Teruslah bekerja keras. Ketika dia berbicara, dia langsung sibuk lagi. Gao Dalou tidak peduli bahwa orang lain mengira dia adalah udik pedesaan yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia memilih bahan terbaik.